dan istilahnya melengkapi dari pertemuan-pertemuan diskret kita. Baik, congenital talipes equinovarus atau CTEP sangat mudah dikenali karena ketika kita inspeksi itu udah kelihatan, oh ini pasti diagnosanya CTEP. Cuma hati-hati ya, kemarin kita udah teori mengenai AMC. AMC itu juga ada CTEP-nya, jadi saling berkaitan. Pastikan dia hanya CTEP saja atau dengan AMC. Kayaknya kalau yang rekam enak yang nih. pertama adalah Kayaknya kalau yang rekam malah bagus nih. pengertian dari CTEP. Jelas dia sukanya adalah Aku malah sampel. Sudah ada yang pernah bertemu pasien CTEP? Belum pernah. Oke. Istilah lain yang dipakai untuk CTEP adalah waktu. Ya, di beberapa negara menggunakan istilah waktu, bukan congenital talipes equinovarus, tapi waktu. Jadi kalau ada cari jurnal, udah masukin aja waktu, keluar banyak. Dan itu sama dengan CTEP. Nah, CTEP sendiri itu adalah kelainan yang memperlihatkan adanya deformitas pada bagian ankle. Bisa bersifat bilateral, bisa bersifat unilateral. Oke. Dan kalau dilihat, kalau udah ada bentuk yang seperti ini, berarti kan problemnya ada di depan mata ya. Sangat bisa ditentukan ini kira-kira diagnosisnya bagaimana dan prognosisnya bagaimana. Nanti kita cek lagi yang kemarin menulis MQ, rata-rata yang sudah praktikum itu menjawab MQ-nya apa? Yakin benar? Hard. Ada yang jawab hard juga. Kemarin saya temukan enggak semuanya MQ-nya hard. Waduh. Kalau udah seperti dari atas sampai bawah seperti semua. Kenapa? Karena tidak mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi kalau salah satu benar atau salah satu salah kan nilainya bisa rata ya. Bukan salah semua atau benar semua. Dicoba aja. Oke. Jadi bentuk deformitas yang terjadi pada kasus CTEP itu sifatnya adalah inward atau downward. Oke, inward masuk dan downward ke dalam, masuk ke dalam. Ada nggak Bu CTEP yang dia ke arah eksternal? Ada, tapi sebenarnya bukan CTEP. Ya, talipes equinovarus. Kalau dia keluar berarti talipes equinovalgus. Oh, ingat saya waktu di modul 10 ya. Enggak cukup. Ya. Kemudian kita coba artikan satu persatu. Tali itu artinya adalah talus. Jadi asal muasal nama CTEP itu ada tali, pes, kemudian equinovarus. Oke, ada varus, ada valgus. Jadi kalau Anda masih bingung apa bedanya varus valgus, oh kalau varus itu dia yang ke belakang. Udah jelas ya? Semakin jelas. Ya, jangan sampai Anda berpikir kalau kaki X itu adalah valgus. Salah. Valgus. Balik malah. Udah sorry. Jadi kalau kaki X itu adalah Gus. Ya. Oke. Kita lanjut. Baterainya udah nggak full soalnya ya dari pagi. Epidemiologi dan juga etiologi. Berapa banyak sih kasus CTEP kita bisa temukan? Ternyata perbandingannya itu adalah 3:1. Dan yang paling banyak itu terjadi pada laki-laki. Jangan ditanya kenapa. Makanya sukanya gitu, soalnya kalau kita lihat kenapa sering terjadi pada laki-laki, itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Sama seperti Anda bertanya, kenapa Anda lahir sebagai laki-laki? Cuma siapa? Saya nggak milih untuk dia laki-laki. Sama, mereka juga tidak memilih. Kecuali kalau masalah tersebut memang ada hubungannya dengan gender. Contohnya OA, dominan terjadi pada perempuan. Kenapa? Karena ada masalah hormonal. Betul. Ya, kalau ini tidak bisa dicari, kenapa banyak terjadi pada laki-laki? Karena data ini diperoleh dari data epidemiologi. Ternyata sekian banyak persentase kasus sering terjadi pada laki-laki, bukan pada perempuan. Oke. Yang kedua adalah idiopatik. Beberapa kasus tidak ditemukan penyebabnya. Idiopatik. Tahu-tahu ada. Padahal tidak ada riwayat keturunan, tidak ada kecacatan, tidak ada trauma. Numpang punggungmu kok. Boleh. Terus genetik.
Jadi ada kemungkinan untuk dicuri. Penting ya, bibit, bebet, bobot. Kita berbicara bibit dulu sebenarnya. Kalau bobot nanti. Urusan bobot tuh biasanya sama orang tua Anda. Wih. Ya. Oke. Kemudian extrinsic faktor. Ada faktor ekstrinsik, ada faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik itu seperti kondisi yang ada di lingkungan. Contohnya adalah kebiasaan merokok, alkohol pada saat usia kehamilan. Ya, jadi sekali lagi hati-hati, betul-betul dijaga, karena mungkin masalahnya tidak terjadi pada ibunya tapi pada anaknya. Oke. Kemudian beberapa kasus ditemukan 20% kondisi CTEV ini dia melekat pada AMC atau hipofisis, ya kan, AMC. Meliomeningocele. Sudah dapat materi spina bifida? Belum. Belum. Misalnya siapa ya? Belum masuk. Bu Sasa. Jadi spina bifida itu adalah kondisi penonjolan di tulang belakang pada bayi. Kok bisa terjadi penonjolan? Isinya apa? Saraf. Ya. Dalam vertebra itu ada yang namanya diskus intervertebralis. Kemudian ada di situ tempat penonjolan namanya saraf. Nah, terjadi apa ya? Kesalahan pada proses pembentukan janin sehingga saraf itu keluar dari tempatnya, tapi masih terbungkus kulit. Nah, ada tipe yang namanya adalah meliomeningocele. Itu biasanya disertai pada kondisi CTEV. Besok biar dibahas sama saja ya. Kemudian ada amniotic band. Ini kemarin sempat saya singgung waktu sekilas. Apa? Cairan amnion yang sedikit berpengaruh terhadap pergerakan janin di rahim. Jadi dia tak leluasa kayak ikan dalam akuarium. Kalau airnya sedikit, ikannya nggak bisa ngubar. Ya, cairan amnion, cairan ketuban. Kemudian ada faktor intrinsik. Yang pertama adalah ada kaitannya dengan neurogenik, masalah sistem persyaratan. Ada proses pembentukan yang tidak sempurna dan saraf tersebut mempengaruhi otot. Jadi harusnya otot itu dia tubuhnya lurus, jadi karena ada masalah dia tubuhnya bengkok. Otot, tendon, ligamen itu masalah neurogenik. Kemudian yang kedua adalah myogenik. Sama seperti neurogenik. Neurogenik akan selalu berdampak pada myogenik. Ingat, kalau ada tes dermatom pasti ada tes myotom, karena mereka kayak pasangan bestie. Ya. Salah ya, kalau pasangan bukan bestie ya. Kapal. Kapal banget sih kan. Kapal banget sih. Oke. Berikutnya adalah masalah vaskular, peredaran darah. Pada kondisi tertentu, ya, peredaran darah pada anak, pada bayi atau pada janin itu dia tidak terjadi secara lancar. Dan ini berpengaruh terhadap proses metabolisme dan perkembangan sel. Berikutnya adalah embrionik, terjadi pada usia sampai dengan 12 minggu kehamilan. 12 minggu itu masuk trimester berapa? 12 minggu trimester berapa? 1 bulan 4 minggu. Kalau 12 minggu berarti trimester 1. Hitung-hitungnya gimana sih? Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada calon ibu dan calon bapak untuk hati-hati di trimester 1. Berikutnya adalah osteogenik, masalah kromosomal ya. Kromosomal itu terjadi akibat kegagalan fertilisasi. Ya, dia X atau Y, tapi jumlahnya tidak sempurna atau bangunan struktur kromosomnya tidak sempurna. Nah, kalau ada yang seperti itu, berarti risiko terjadinya kecacatan pada janin. Terus osteogenik, proses pembentukan tulang ini dimulai
dari 7 sampai dengan 8 minggu kehamilan. Sebaiknya buat para perempuan, Anda itu paling tidak hafal lah kalau dekat bulan itu sekitar tanggal berapa. Maju mundur kita itu kan 1 minggu ya. 1 minggu. Kalau ada 2 minggu enggak menstruasi, apalagi kalau sudah bersuami, itu segera dicek. Jangan nunggu masih 2 minggu. Nanti aja kok nunggu sebulan. Nah, Kita telat dalam upaya preventif, iya enggak? Iya kan? Karena kita harus hati-hati pada masa panas. kuat. Lambaikan tangan. Bahkan belum tanggalnya sudah pakai casket. Karena sebenarnya udah kelihatan. Kan kehamilan itu dihitung dari terakhir mens, bukan dari telatnya menstruasi. Sudah banyak kasus ya. Jadi kalau sampai Anda bersyukur kepada tetangga Anda, baru nikah tanggal sekian udah hamil sekian, itu jangan negatif dulu. Kan hitungnya dari terakhir kali menstruasi. Ya, jangan jadi bahan hidangan, kasihan. Terfitnah ya. Ternyata benar. Ya. Oke, baik. Bahaya. Kita lanjut. Clinical manifestation. Yang pertama, kalau kita menemukan kondisi CTIV, pasti ada food abnormality. Strukturnya jadi tidak sempurna. Oke, arahnya kemana? ABD, internal rotasi, dan ke arah internal rotasi, abduksi, dan inversi. Yang kedua, kalau strukturnya abnormal, itu pasti ada kelainan bone displacement. Apa? Tulang apa? Calcaneus, apa lagi? Talus. Hafal enggak anatomi tulang kaki? Hafal kemarin Bu, waktu anatomi, sekarang sudah lupa. Gimana ya? Kalau misalkan anatominya diperpanjang itu kira-kira gimana? Setiap semester selalu ada anatomi. Insya Allah, udah hujan ya? Kita tunggu aja ya. Beberapa hari ini kan cuacanya panas ya. Ada tahu kenapa? Mataharinya. Merapinya sedang aktif. Maksudnya aktivitasnya sedang tinggi. Makanya panasnya Jogja itu beda sama panas di daerah lain. Panasnya itu sampai kayak kita itu nggak bisa nafas. Ya, itu Merapi baru aktif. Aktivitasnya sudah naik. Oke. Jadi ngomongin yang lain. Kan nggak apa-apa kita mau nunggu hujan selesai ya. Gue ternyata hujannya orang sampai maghrib. Waduh. Tidur kampus. Tidur di kampus. Besok pagi udah di sini lagi, mending bawa kasur aja sekalian di sana. Api dong. Iya kan? Besok pagi jam 8 udah kuliah lagi kan? Besok kuliah apa? Jam 8. Belum tentu. Oh, nggak ada. Oh iya benar. Schedule. Fresh dulu semua. Iya. Oke. Apain lu? Karena besok tidak ada kuliah pagi, kita sampai malam sore ya. Wah. Baru podcast horor Zoom. Yang pertama, Anda lihat navikularnya. Otot sampai tulang navikular bone itu letaknya ada di sekitar calcaneus. Pada kondisi CTEV, navikularnya itu tidak terbentuk secara sempurna. Jadi calcaneusnya normal, tapi navikularnya bentuknya abnormal. Itu yang bikin dia, misalkan navikularnya harusnya lebarnya segini, tapi karena dia ada masalah sehingga dia lebarnya segini. Itu akan berpengaruh terhadap kelengkungan anus. Paham? Oke. Berikutnya adalah kontraktur. Jelas. Otot apa saja yang mengalami kontraktur? Gastrol. Oke, saya percaya Anda anatominya sudah lulus. Amin. Nanti habis ini kita pindah ke saraf Tutupin. apa saja ya. Biar aku bisa lagi. Ritin. Ya, oke, empty field. Apa artinya empty? Kosong. Benar, ada ruang yang kosong.
dan itu menyebabkan struktur tulang engkelnya berubah. Kenapa bisa kosong? Volumenya berkurang. Harusnya besarnya sekian, tapi dia mengecil, sehingga ada ruang kosong. Ruang kosong itu yang akan ditempati oleh jaringan lain. Apa yang menempati? Ya, otot itu kan terbentuk karena adanya tulang. Kalau tulangnya tidak full, maka otot itu akan ikuti bentuknya, ya tidak. Oke. Lanjut anatomi lagi. Yes. Oke, kalau belajar anatominya seperti ini, kayaknya lebih menyenangkan. Ini masih tulang soalnya ya. Masih gampang lah. Kalau udah saraf udah mulai seakan ingin bilang ingatan. Jadi ini adalah gambaran dari tulang engkel. Yang disebut dengan talus itu ada di sini. Pada kondisi tertentu, talus ini bentuknya menjadi abnormal atau deformitis, tapi kan tidak terlihat secara kasat mata. Anda bisa melihat bentuk talus itu dengan ronsen. Oke, jadi talus inilah yang akan menentukan model atau bentuk dari CTF ini. Arahnya kemana, kelengkungannya berapa derajat, ya? Atau bisa kita kenal dengan subluxasi dari telokalkaneonavicula. Subluxasi itu artinya adalah pergeseran sendi. Kenapa bisa bergeser, Bu? Apakah di dalam perut itu dia main bola kok sampai sendinya bergeser? Beda antara subluxasi dengan dislokasi. Dislokasi itu sendi bergeser sampai lepas. Subluxasi itu bergeser tapi tidak sampai lepas. Ada yang masih menempel, itu subluxasi. Oke. Masuk lagi ya. Masukin. Besok kalau ada istilah subluxasi jangan bingung. Gambarannya kayak gini. Ini normal, quadro. Kalau kita lihat dari secara sudut garis anatomi, ini ada 4. Gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa kampusnya itu berada ke arah medial. Arkus otomatis akan melengkung, ikuti. Kalau kita biarkan lama-lama, pasien CTEV ini akan terjadi pemendekan, tidak hanya pada tendon Achilles, tapi juga pada fasia. Ketemu lagi nanti sama yang namanya fasciitis plantaris. Karena kondisi CTEV, bukan karena trauma, bukan karena aktivitas. Masih ingat fasciitis plantaris? Masih, alhamdulillah. Apa yang Anda ingat dari fasciitis plantaris? Ding dong. Ya, oke. Anda sudah saya luluskan soalnya ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah abductor movement toward. Arahnya adalah ke arah infeksi. Ini manifestasi klinisnya. Jadi sudutnya itu berbelok. Yang ketiga, varus ke arah varus. Jadi ke arah dalam, tengah dalam. Dan yang terakhir adalah equinus, melengkung lagi. Jelas? Gampang banget sih sebenarnya kalau melihat CTF ini. Gampang. Pegang, Bu. Nggak sederhana. Pegang. Kita butuh Pegang, waktu jangan rubah posisi, berbulan-bulan, pegang. bahkan bertahun-tahun. Udah. Oke, yang kemarin nanya tes khusus untuk CTEV yang belum praktikum, ini kesempatan Anda. Oke. Oh, yang udah praktikum gimana? Mau remet? Kayak ada waktu aja buat remet. Saya tuh bingung ya, saya hubungin mahasiswa itu, kok gak ada yang hubungin saya? Kan gak ada jadwal kosong, gak ada, Bu, kami full semua. Ini perasaan kenapa Anda lebih sibuk daripada dosen? Sampai dosennya tuh cari celah itu nggak dapat, kecuali kalau jadwal Anda ada janjian di schedule. Jadi dosennya Anda tuh malah jadi cadangan. Bisa sendiri deh. Baru kali ini loh ada mahasiswa lebih sibuk daripada dosen. Wow. Minggu depan dosen banyak yang kosong lagi, siap-siap ada schedule lagi. Bukan mau kami ya. Saya juga nggak mau kosong terus itu ya, apalagi
ini kosongnya Selasa, Rabu. Itu jadwal setiap praktikum loh ya. Gantinya susah, apalagi kalau offline. Susah banget. Kemarin itu saya udah ngusulin kegiatannya dibikin hari Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi ketuanya nggak bisa. Ya sudah. Oke, kita ke sini. Ada yang namanya piramid score. Setelah saya google ternyata dapat nih. Tes khusus untuk CTP. Ada beberapa tes sebenarnya, tapi yang lebih gampang digunakan, lebih banyak digunakan adalah piramid score. Kalau sampai besok praktikum, ada yang belum praktikum sama saya. Kok tes khususnya salah, kebanyakan. Ya. Bu, udah terlanjur praktikum. Mudah-mudahan yang terlanjur praktikum sudah lulus semua. Mudah-mudahan loh. Ada yang nggak lulus? Ada. Ada. Ya. Karena SK-nya betul-betul kosongan kayak bakso. Oh, Mau lihat nilainya? apa? Oke. Balik lagi ke sini, nanti kebutuhannya udah selesai. Ya, piramid score, tes ini sangat mudah digunakan. Jadi skornya itu adalah penilaiannya adalah 0, kemudian 0,5 atau 1. Ada tinggal lihat aja, ini memenuhi kriteria yang mana. Yang pertama, cara ngeceknya sambil ya. Field lokal lateral part. Jadi ada tinggal menyentuh seperti yang ada di sini. Kemudian lihat, ada gerakan tidak, ya. Ada reaksi atau tidak. Kalau ada gerakan itu gerakannya mobile atau terbang. Itu tinggal sesuaikan. Ada subluxasi atau tidak. Subluxasi masih ingat apa yang barusan kita bahas? Bergeser tapi masih. Oke. Kemudian yang kedua, gerakannya adalah feel the lateral part. Ya, yang kita pertama palpasi adalah kepala. Apa? Bisa kepala sih? Head of the alus. Kan alus nggak punya kepala ya? Ya. Caranya sangat mudah, sama. Kemudian, jadi ada 4 tesnya. Nanti saya bagiin aja bedanya. Kemudian dilihat rigiditas. Saya kemarin lupa menyampaikan kalau pada kasus CTP itu rigiditasnya tinggi. Tahu rigid? Salah. Rigid itu seperti gerakan dia kaku. Ketika Anda paksa Anda gerakin, dia tremor. Itu namanya rigid. Itu nanti akan sering Anda temukan pada kasus CT. Jadi jangan kalau ketemu pasien habis Anda IM itu jangan langsung Anda exercise, apalagi Anda stretching. Kalau kasusnya CT atau CTEP atau ANC muncul rigid, nanti Anda panik kalau dia udah begini. Itu apa sih? Refleks, tapi refleks itu terputus. Jadi refleksnya adalah refleks abnormal, rigiditas. Sederhananya gini, dia belum siap digerakkan, tapi sudah ada paksa untuk gerak. Kaget. Kalau udah begini, cara membuktikannya gimana? Gak bisa Anda pegangnya, Anda itu begini nanti. Kayak orang sebelum. Gimana caranya? Massage. Makanya perlu adanya stimulasi sensoris. Nanti Anda akan belajar neurosensor di TKI. Sudah dapat? Oh, banyak yang belumnya itu apa karena Anda lihat schedule? Neurosensor itu usapan. Kalau Anda lihat di video saya dan Anda di YouTube, di yang PJ tolong di-share. Di Google itu kan ada link gitu. Dua-duanya. Itu ada neurosensor. Oke. Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan? Kasih neurosensor sebelum Anda exercise. Ya. Jangan langsung Anda berikan stretching. Atau cara kita yang kemarin, massage dulu. Massage itu tidak hanya merilekskan, tapi mengirimkan informasi ke otak. Oh, bahwa saya sedang disentuh. Ototnya jangan kaget. Kira-kira seperti itu kata-katanya. Oke. Kalau udah muncul gimana? Kalau terlanjur muncul, sensor lagi, neurosensor lagi, diusap. Arahnya kemana? Kemana? Ke jantung. Nah, ada arahnya kemana? Ke distal. Kalau sudah muncul, neurosensornya ke distal.
Kalau dia belum muncul mengurangi atau mencegah terjadi neurosensor, arahnya adalah ke jantung. Jadi nanti neurosensor akan diajarkan. Berapa? Ada angka 8, Ya, kayak ada cerita. angka I. Lihat ya di YouTube saya, Mama nanti saya jelasin. Oke, rigiditas ya. Caranya kalau mau mengecek ada rigiditas atau tidak, posisikan dia fleksi. Difleksiin kemudian dilepas dengan mendadak atau tiba-tiba. Kalau muncul, oke, itu namanya rigid. Berarti nilainya adalah Charger. kalau makin tinggi nilainya, makin banyak energinya, makin tinggi nilainya. Berikutnya adalah mengukur sudut. Pakai apa, Bu? Boleh pakai papan, boleh pakai penggaris. Kemudian dilihat seberapa jauh dari sudut itu, seberapa jauh, seberapa jarak nempelnya. Makin jauh maka nilainya makin tinggi. Memang gratis kok. Dan scoringnya masuk kategori apa? Itu jika ada temukan nilai ini. Ya, berapa banyak? Yang normal itu adalah nilainya 0. Makin tinggi nilainya berarti makin kondisinya makin tidak baik. Ya, oke. Ada pertanyaan? Jangan lupa kanan dan kiri. Ngasih keterangan itu penting. Ada spasme, selesai. Spasme di mana loh? Di kepala. US belum praktikul. Spasme kepala. Sebenarnya Hari ini. minta besok. Sama. Ayo pinter-pinter bikin atur jadwal. Iya, guys, Selamatkan teman-teman Anda ya. Mental health. Bu Ais ini nggak temenan. Iya, cok mimpi Sehari Bu, tapi sehari 3 praktikum. krusial cok maksudnya. Rasanya mau pingsan. Pada bisa sih. Dosen itu kalau masih praktikum tuh udah senang banget gitu ya. Kamu bisa kok tanya jawab ani bikin skenario Kita bisa cok. sambil Berapa? istirahat. Kalau ada skill Skenario. kan dosennya. Aku enggak kemarin. Gitu ya. Kamu enggak jujur Ada pertanyaan? posisi Nggak, empat. Terus bikin skenario, terus bikin skenario dikerjain Ya. pakai skenario Pengukuran yang serahkan lain itu adalah nanti mass gas flow. pasti. Apa itu? Terus habis itu juga boleh tanya jawab. Sebutin Kemudian 12 syarat. tingkat foto. Siu. Tolong Ganti-gantian sih. dilakukan. Kamu sasa, Dan kamu ada di sasa. SK bocorannya. Yang Best dulu friend. cuma XOTR-nya aja. Gimana dong? Mau minta nilai berapa Anda? 60 cukup? Ada yang jadi kompetitif, ya. Pain, ROM, refleks, dermatomioton, ya, ngapel kan selalu nih ya. Functional check, aktivitas fungsional. Ada apa aktivitas fungsionalnya teman-teman? DMFR, DDST atau D2, KPST. Tinggal pilih mau yang mana. Tuh, yang udah praktik udah hafal karena dia salah kemarin. Oke, dicek, diukur benar-benar. Sekarang yang paling penting lagi adalah bisa mengukur dan bisa mendokumentasikan. Bukan difoto, mendokumentasikan itu ditulis. Cara nulisnya yang benar. Ketemu hasilnya berapa lingkarnya? 15. Dari mana 15 ini? Iya. Jadi lingkarkan Bu. Iya. Dari mana patokannya? Dari gastrok Bu. Gastrok yang mana? Nggak terjawab. Dari gastrok Bu. 5 cm dari gastrok ke bawah ke atas lagi. Berubah ya. Bisa ya. Proksimal. Wah ini Anda beruntung yang belum praktikum di bocorannya banyak. Kalau mau mengulang praktikum silakan ya. Diagnosa fisioterapi. Ini saya sebaiknya membagikan PPT saya ini kalau semua udah selesai praktikum atau gimana? Nah, kita bagi tapi teman-teman ada foto-foto. Ya, udah difotoin loh. Temen gue video. Ya, ada video. Emang beda tuh saya. Ya, rekam. Temen lo rekam loh. Besok bawa tripod, tidak sampai megangnya. Kita lanjut ke treatment ya. Saya skip loh atas permintaan beberapa teman kalian ya.
dosen lain tanya kemarin kamu sama ini gimana? Kasih bocoran rincian dulu. Oke, ternyata begitu cara belajarnya. Ya udah besok praktiknya saya ganti deh. Wah, tidak. Wah, Gimana? Jadi SK loh, pokoknya belajar dari semua yang biasa. Besok saya ganti. tidak. Nanti aku bawa tangan. Oke, kita lanjut ke sini. Treatment yang diberikan pada kasus CTEP itu kita lebih ke arah soft tissue. Kemarin saya sampaikan bahwa tidak ada arah stretching khusus. Sesuaikan dengan tuntutan pasien Anda. Ya, arahnya kuncinya adalah membawa ke arah normal. Kemarin ada yang stretching salah nggak ya? Kalau diputer dari kaki. Saya tuh lihat Anda tuh saya udah tahu, walaupun saya ada pasien loh ya. Pas pasien itu gimana? Terstretching. Bisa sama yang bagus. Saya sudah paham trik kalian mau kayak gimana pun saya tuh berada di mahasiswa. Bener. Kalian mau menipu saya dengan cara apapun ketahuan. Oke, dibilang jangan diskusi, nggak diskusi mah liatin benar. Mulutnya dia matanya bekerja. Banget nih, kamu akan berotot. Ya, tenang sih, nggak ada suara, nggak ada, tapi matanya kemana-mana. Ini aja kita. Ya, jangan. Terus Kalau kalian mau nyontek bagaimanapun itu saya bisa lihat. Walaupun saya kayak sekedar lirik itu ketahuan, berarti kalian itu terbaca. Ya. Oke, jadi ya Anda harus lebih canggih daripada saya kalau mau nyontek atau mau diskusi yang diam-diam ya. Saya pernah jadi mahasiswa, jangan lupa. Segala trik kecurangan mahasiswa itu saya sudah pernah melihat. Pernah juga kadang belum melakukan juga. Oh, dari kayak makanya saya tahu. Jadi memang hal seperti itu berikan pengalaman pada kita ya kan. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan, kita tidak pernah bisa melihat kecurangan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi jangan ditipu, ya jangan ditipu. Cukup pada waktu itu saja. Ya agak saja hilang. Oke, kita kembali. Jadi ada dua treatment yang biasa digunakan untuk kasus CTEP. Yang pertama adalah operatif dan yang kedua adalah non operatif. Seperti yang saya sampaikan, kita masuk di mana? Dua-duanya, tapi bukan pada saat operatif. Karena Anda nggak mungkin ngasih exercise pasien di pas di operasi. Oke. Bagaimana prognosisnya? Wah, prognosis lagi, SK-nya keluarin jadi nggak jadi? Skip aja. Oke, banyak yang skip ya, ya. Besok aja saya sampaikan kalau Anda dapat itu. Nggak apa-apa. Teman Anda itu nggak ada lah kalau saya bocorin. Saya ada. Jahat. Oke, berikutnya ada treatment. Jadi non operatif dan operatif itu ada beberapa bagian. Yang pertama kita bahas dulu metode Ponseti. Ada di Google Drive juga. Ponseti teknik, kait teknik dan French teknik itu adalah 3 metode yang sering dipakai pada kondisi non operatif. Ya, apa bedanya? Hampir mirip. Yang paling banyak dipakai mana? Di Indonesia kita sering pakai Ponseti dan French. Tidak, kait tidak begitu familiar, tidak begitu famous. Kamu kemana? Mau ke kamar mandi? Yang di bawah itu apa? Cat. Oh, saya kira kamu ke kamar mandi. Kalau kamar mandi ajak teman ya. Tidak sore soalnya. Saya takut kamu tersesat.
tanpa ada gambar itu kalian juga gak akan sampai karena ada belum pernah pengalaman. Jadi waktu sekilas saya sampaikan ada operasi pemotongan tendon Achilles atau tendon ligament. Masih ingat? Ya. Tapi belum ada gambar ya? Masih kita lihat ya. Oke, sudah siap? Ya. Diagnosa dulu ternyata. Anda yang foto telah kalah cepat sama saya. Ayo fokus. Nanti di sini ada apa lagi? Segera difoto sebelum skip. Oke, kita bahas yang pertama, Ponseti method. Ini mau Gak kelihatan apa enggak sih? Dan pada waktu praktikum bisa menjelaskan dan mempraktekkan. Ya, oke, Ponseti method itu adalah gentle manipulation. Jadi stretching yang kemarin Anda pelajari waktu skill lab itu adalah Ponseti method. Oke, ada yang lain. Contohnya adalah latihan berdiri, latihan berjalan. Itu adalah gentle manipulation juga. Masalahnya aku getar-getar sama dia. Hati-hati teman-teman ketika Anda melakukan stretching. Mungkin Anda terlalu bersemangat atau terlalu fokus untuk men-stretching. Perhatikan. Kenapa kemarin ketika stretching saya minta Anda fiksasi gastroknya? Karena yang mau kita lihat itu gastroknya, bukan hipnya. Bukan menjauhkan protractor mayat dari acetabulum. Jangan memunculkan masalah baru. Ada mau stretching CTEP malah menyebabkan dislokasi. Sudah masuk teori CD-nya? Ya. Berarti kan ngerti ya yang saya maksud ya. Karena trauma. Jadi ya. Kemudian Ponseti ini berapa lama kita lakukan? Ternyata metode Ponseti ini sangat populer, apalagi yang digunakan, dan biasanya itu sampai dengan kita pertahankan metode ini sampai usianya 45 tahun. Jadi di CTFP itu kalau nggak dioperasi ya susah buat balik seperti susulan. Karena apa? Tulang itu kan tumbuh, tulang anak tumbuh, otot dan lain sebagainya itu selalu tumbuh. Semakin dia tumbuh, itu bukan semakin lurus tapi semakin melengkung. Karena yang bagian